Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi kawan-kawan. Di mata kuliah hukum dagang pertemuan satu ini kita akan membahas tentang dasar-dasar hukum dagang di Indonesia, mulai dari sejarah perkembangan hukum dagang itu sendiri, prinsip-prinsip hukum dagang, sumber hukum dagang, subjek dan objek hukum dagang sampai dengan penyelesaian sengketa hukum dagang. Nah, kalau kita bicara soal hukum dagang itu merupakan salah satu cabang hukum yang esensial dalam mengatur dan melindungi kegiatan perdagangan dalam suatu negara maupun antar negara. Nah, kalau kita melihat pesatnya perkembangan ekonomi global dan intensifikasi transaksi komersial saat ini, tentu saja kebutuhan akan pengaturan jelas secara komprehensif dalam bidang perdagangan ini sangat penting dan sangat mendesak. Makanya, hukum dagang itu punya fungsi. Fungsinya apa? Yaitu untuk memberikan landasan hukum bagi para pelaku usaha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjaga kepastian hukum. Dan selanjutnya adalah mendukung iklim usaha yang adil dan kondusif. Nah, kalau kita melihat kondisi Indonesia sekarang, hukum dagang itu memiliki sumber utama, ya ini ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang kemudian diadopsi dari sistem hukum Belanda. Ada lagi sumbernya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang di dalamnya mencakup tentang prinsip-prinsip dasar terkait perjanjian dan hubungan hukum antar individu. Itu kalau kita bicara soal sumbernya. Nah, ruang lingkup hukum dagang itu sendiri meliputi berbagai aspek, mulai dari pengaturan badan usaha, kontrak dagang, perlindungan konsumen, sampai dengan penyelesaian sengketa. Jadi peran hukum dagang itu sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan perdagangan itu berjalan dengan prinsip keterbukaan dan kepercayaan di antara para pihak yang terlibat dalam usaha atau perdagangan tersebut. Kalau melihat dunia bisnis, bahwa hukum dagang itu memiliki fungsi yang paling penting adalah untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi itu berjalan secara adil, secara transparan, dan secara terorganisir. Melalui hukum dagang ini, ada hak dan kewajiban pelaku usaha, baik secara individu maupun badan hukum. Kalau badan hukum tentu saja ada PT, ada persekutuan komanditer, ada CV, koperasi, yang di dalamnya diatur secara detail agar kepentingan semua pihak itu terlindungi. Selain itu, kalau dalam konteks perdagangan internasional, uh, semakin terintegrasi bahwa hukum dagang itu mencakup juga pengaturan terkait kontrak lintas batas, peraturan hak kekayaan intelektual, sampai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang mencakup arbitrase dan mediasi. Misalnya kehadiran organisasi internasional seperti World Trade Organization atau WTO, terus kemudian United Nations Commission on International Trade Law atau UNCITRAL, itu dua-duanya turut serta mendorong harmonisasi aturan perdagangan antar negara. Sehingga hukum dagang nasional itu juga harus selaras dengan standar internasional. Dua standar itu harus diselaraskan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Nah, di era digital saat ini tentu saja hukum dagang itu menghadapi tantangan baru dalam mengatur transaksi elektronik. Misalnya perlindungan data pribadi, transaksi digital yang tentu saja melintasi batas-batas negara. Seiring dengan inovasi teknologi bahwa hukum dagang itu perlu terus beradaptasi agar apa? Agar tetap relevan dan mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat. Nah, memahami dasar-dasar hukum dagang itu menjadi sangat penting. Tidak hanya bagi para pelaku usaha juga, tapi bagi masyarakat luas yang ingin memahami landasan hukum dari aktivitas perdagangan yang terjadi di sekitar.
Itu dasar-dasar ringkasnya. Nah, kalau sejarah perkembangan hukum dagang di Indonesia sendiri, perkembangan hukum dagang di Indonesia itu memiliki akar sejarah yang cukup panjang. Karena berawal dari masa kolonial hingga memasuki era kemerdekaan dan era modern saat ini. Awal mula pengaturan hukum dagang di Indonesia, kalau kita melihat tentu saja hukum dagang itu kan dipengaruhi oleh hukum Belanda begitu kan. Karena pada masa kolonial Belanda membawa sistem hukum Eropa ke wilayah Hindia Belanda. Salah satu aturan hukum yang diterapkan adalah Wetboek van Koppandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD ini, yang disahkan di Belanda pada tahun 1838 dan diadopsi atau diadaptasi di Indonesia pada 1934. Nah, pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda ini menerapkan hukum yang berlaku di Belanda, termasuk KUHD, Burgerlijk Wetboek atau BW, terus kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, KUHD ini di dalamnya dia mengatur berbagai aspek perdagangan dan bisnis, mulai dari ketentuan perjanjian, pembentukan badan usaha, sampai dengan surat berharga. KUHD yang digunakan di Indonesia pada masa itu sebenarnya direvisi dari sebetulnya di versi lama dari KUHD Belanda. Dan setelah kemerdekaan Indonesia, peraturan ini kemudian tetap berlaku meskipun tidak seluruhnya relevan dengan situasi di Indonesia. KUHD dan BW kemudian disahkan sebagai bagian dari hukum nasional melalui asas konkordansi, yang artinya bahwa hukum yang diterapkan di Indonesia itu harus selaras dengan hukum yang berlaku di Belanda. Walaupun KUHD itu merupakan warisan kolonial, warisan Belanda, banyak ketentuannya yang tetap digunakan dan menjadi dasar hukum dagang di Indonesia hingga saat ini. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, kemudian Indonesia masih mempertahankan KUHD sebagai landasan hukum karena kebutuhan mendesak dan aturan hukum yang memang mengatur transaksi bisnis dan perdagangan yang kompleks itu belum ada. Sehingga KUHD ini tetap dipertahankan sebagai hukum positif berdasarkan pasal 2 aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan itu ada sebelum kemerdekaan akan tetap berlaku sampai digantikan oleh peraturan baru atau peraturan lainnya. Nah, pada era ini beberapa undang-undang baru itu mulai dibuat untuk menyesuaikan dengan kepentingan nasional. Misalnya, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas tahun 1995, kemudian diganti tahun 2007. Terus ada peraturan-peraturan tentang koperasi dan perbankan, itu juga mulai disusun untuk melengkapi hukum dagang yang sumbernya dari KUHD. Nah, seiring dengan berkembangnya ekonomi Indonesia dan globalisasi saat ini, pembaruan terhadap KUHD itu semakin penting dan semakin mendesak. Karena KUHD ini dianggap sudah tidak lagi relevan untuk mengatur transaksi perdagangan modern yang semakin kompleks dan melibatkan berbagai aspek lintas negara. Maka beberapa peraturan modernisasi itu diterapkan untuk melengkapi dan menggantikan sebagian aturan dalam KUHD. Misalnya kayak undang-undang tentang perseroan terbatas tadi, itu menjadi landasan utama bagi pengaturan badan usaha tentang perbankan dan pasar modal. Nah, untuk mengatur kegiatan perbankan dan pasar modal yang semakin berkembang ini, Indonesia menerapkan undang-undang khusus seperti Undang-Undang Perbankan tahun 98, tentang isinya berbagai peraturan pasar modal. Ada undang-undang tentang perlindungan konsumen untuk melindungi hak konsumen. Perlindungan konsumen ini diterapkan untuk memastikan keadilan dan transaksi dagang. Nah, di era globalisasi bahwa perdagangan internasional semakin meningkat, di Indonesia juga harus menyesuaikan diri dengan standar hukum internasional.
bahwa hukum dagang di Indonesia ini juga dipengaruhi oleh perjanjian-perjanjian internasional sama dengan organisasi internasional. Seperti yang saya sebutkan tadi, WTO, UNCITRAL gitu kan. Organisasi-organisasi ini kan menyediakan standar dan pedoman yang tujuannya adalah untuk menyelaraskan hukum dagang antar negara, khususnya terkait dengan perjanjian dagang lintas negara, hak kekayaan intelektual sampai dengan mekanisme penyelesaian sengketanya. Nah, era digital ini memang menimbulkan tantangan baru dalam hukum dagang di Indonesia, khususnya terkait dengan e-commerce, perlindungan data, transaksi elektronik. Perlu akomodasi perkembangan teknologi, perlu peraturan hukum untuk mengakomodasi perkembangan teknologi ini. Sehingga pemerintah Indonesia mengesahkan beberapa peraturan seperti misalnya Undang-Undang ITE yang mengatur tentang transaksi digital dan melindungi data pribadi, yang kemudian ada problematika tentang Undang-Undang ITE itu ya. Tapi ini sebetulnya adalah upaya pemerintah untuk melengkapi kekosongan hukum. Nah, tantangan lain yang dihadapi adalah tentang perlindungan konsumen dalam transaksi online dan pengaturan platform e-commerce yang semakin mendominasi perdagangan modern. Ini juga penting di era digital ini karena ini tantangan baru dalam hukum dagang di Indonesia. Nah, prinsip-prinsip dagang itu ada beberapa hal. Kalau kita melihat dasar tadi, terus kemudian sejarahnya bagaimana, kemudian adalah prinsip-prinsip hukum dagang. Hukum dagang ini punya sejumlah prinsip-prinsip dasar yang tujuannya adalah memberikan landasan dan pedoman dalam aktivitas perdagangan, sekaligus menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip ini punya tujuan sebagai acuan utama dalam setiap transaksi dagang dan kontrak bisnis. Penting juga untuk membantu menciptakan iklim usaha yang sehat. Nah, di Indonesia, prinsip-prinsip ini akarnya ya di dalam KUHD dan juga KUH Perdata. Kemudian dilengkapi oleh beberapa undang-undang khusus gitu kan. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Prinsip kebebasan berkontrak ini salah satu prinsip fundamental atau dasar dalam hukum dagang. Prinsip kebebasan berkontrak ini dia mengacu kepada kebebasan setiap individu atau badan usaha untuk membuat perjanjian atau kontrak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan mereka. Selama kontrak tersebut tidak melanggar hukum, tidak melanggar kesusilaan, maupun tidak melanggar ketertiban umum, maka pasal 1338 di KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, prinsip ini tentu saja memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk menentukan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama dalam sebuah transaksi. Tapi kebebasan berkontrak ini juga harus dibatasi oleh asas keadilan dan kepatutan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Misalnya, dalam kontrak jual beli atau perjanjian lisensi, kedua belah pihak harus menyepakati ketentuan yang tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Itu asas yang pertama, itu prinsip yang pertama, kebebasan berkontrak. Kemudian prinsip yang kedua adalah itikat baik atau good faith. Prinsip itikat baik atau prinsip good faith ini sangat penting untuk mendasari seluruh transaksi dan perjanjian dalam hukum dagang. Bahwa itikat baik ini berarti bahwa kedua belah pihak dalam perjanjian itu harus bertindak dengan jujur, punya itikat baik pada saat membuat perjanjian maupun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Prinsip itikat baik ini penting untuk menciptakan rasa saling percaya atau rasa aman di antara kedua belah pihak saat melakukan transaksi. Nah, prinsip itikat baik itu diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu kontrak harus dilaksanakan dengan itikat baik. Dalam praktiknya bahwa
ini berarti para pihak itu harus menghindari tindakan yang bisa merugikan pihak lain secara tidak adil, atau menghindari perbuatan yang mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kepastian hukum atau legal certainty. Prinsip kepastian hukum merupakan prinsip yang menekankan bahwa segala aturan yang terkait dengan hukum dagang harus jelas dan dapat dipahami. Sehingga para pihak itu punya gambaran yang pasti tentang hak dan kewajiban mereka. Bahwa kepastian hukum itu dalam hukum dagang penting untuk menciptakan stabilitas dan kepercayaan di antara pelaku usaha. Nah, adanya kepastian hukum itu, pelaku usaha punya kepercayaan untuk melakukan investasi dan mengembangkan bisnis mereka. Maka kepastian hukum ini tercermin dalam KUHD, yang di dalamnya menyediakan peraturan jelas tentang perjanjian dagang, pembentukan badan usaha, sampai dengan pengaturan surat berharga. Yang keempat adalah prinsip pacta sunt servanda. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap perjanjian atau kontrak yang telah dibuat secara sah wajib ditaati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Prinsip pacta sunt servanda ini memperkuat kedudukan hukum dari perjanjian yang telah disepakati. Artinya, jika sebuah perjanjian itu sudah dibuat secara sah, maka para pihak harus menjalankan semua ketentuan dalam perjanjian tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati bersama. Diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menekankan bahwa suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan hanya dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak tersebut karena ketentuan hukum yang memaksa. Prinsip ini sebetulnya memberikan stabilitas dalam hubungan hukum antara pihak yang terlibat dalam usaha tersebut atau perjanjian tersebut. Itu pacta sunt servanda. Yang kelima ada prinsip kepercayaan atau trust. Prinsip kepercayaan ini sangat penting dalam dunia perdagangan dan dalam dunia usaha, dalam dunia perdagangan, karena ini merupakan fondasi utama atau dasar dari setiap transaksi dan perjanjian. Kepercayaan artinya bahwa para pihak ini yang terlibat dalam perjanjian itu harus dapat dipercaya mereka memang dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Karena prinsip kepercayaan ini menjadi dasar dalam transaksi yang melibatkan pembayaran baik tertunda, kredit, cash, dan lain sebagainya, maka salah satu pihak itu harus mempercayai bahwa pihak yang lainnya akan memenuhi kewajibannya tersebut pada waktu yang telah ditentukan atau disepakati secara bersama-sama. Prinsip kepercayaan ini akan mempengaruhi cara pelaku usaha membangun reputasi dalam dunia perdagangan. Pelanggaran terhadap prinsip kepercayaan ini dapat merusak hubungan dagang atau hubungan usaha, yang outputnya nanti akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Yang keenam ada prinsip tanggung jawab. Bahwa prinsip tanggung jawab itu mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam transaksi dagang untuk bertanggung jawab atas segala tindakan dan kewajibannya. Kalau kita bicara hukum dagang, tanggung jawab itu meliputi kewajiban untuk memenuhi perjanjiannya, menjalankan kewajiban secara tepat, menanggung resiko, misalnya dalam suatu perjanjian jual beli, pihak penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang sesuai, sedangkan pihak pembeli bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Maka prinsip tanggung jawab itu mencakup tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melanggar perjanjian atau lalai dalam menjalankan kewajibannya. Nah, dalam beberapa bentuk badan usaha seperti perseroan terbatas atau PT, tanggung jawab pemegang saham itu terbatas pada modal yang mereka investasikan. Sedangkan dalam bentuk badan usaha lain, misalnya firma, persekutuan komanditer, tanggung jawabnya bisa lebih luas dari itu. Yang ketujuh adalah prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan itu mengharuskan agar hak dan kewajiban
antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi dagang saling berimbang. Bahwa prinsip ini menekankan tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional dalam perjanjian. Misalnya, dalam suatu perjanjian kerjasama, dalam perjanjian kerjasama, kedua belah pihak itu harus mendapatkan manfaat yang seimbang atau sejajar, sama untuknya, sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan. Nah, keseimbangan ini itu merupakan upaya untuk mencegah terjadinya eksploitasi yang bisa terjadi apabila salah satu pihak memiliki posisi yang lebih kuat daripada pihak lain. Prinsip keseimbangan ini penting untuk membantu menjaga keadilan dalam hubungan bisnis atau hubungan dagang. Itu prinsipnya ada 7. Nah, bergeser ke sumber hukum dagang, kalau kita bicara soal sumber hukum dagang, itu adalah dasar atau landasan yang digunakan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan bisnis. Di Indonesia, hukum dagang itu merujuk pada peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan perdagangan dan hubungan bisnis antar pelaku usaha, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Pertama ada KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. KUHD ini kan sumber utama hukum dagang di Indonesia, yang mengatur soal aspek perdagangan, jual beli, perjanjian dagang, perseroan, asuransi, sampai dengan kepailitan. KUHD ini kan awalnya disusun berdasarkan WVK atau Wetboek van Koophandel dari Belanda, seperti yang sejarah saya ceritakan tadi. Tapi masih diterapkan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga sekarang dengan beberapa penyesuaian. KUHD yang berlaku ini sebagai sumber hukum utama jika tidak ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Kalau ada undang-undang khusus yang mengaturnya, artinya lex specialis derogat legis generalis. Yang kedua sumbernya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek BW. Itu sumber hukum yang mencakup aturan-aturan perdata umum, termasuk aspek-aspek hukum yang relevan dengan hukum dagang, seperti perikatan, kontrak, tanggung jawab. Ini KUH Perdata ini menjadi dasar hukum dagang, terutama dalam hal-hal yang tidak diatur secara rinci dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang ketiga, sumbernya adalah undang-undang khusus di bidang perdagangan. Undang-undang khusus yang menjadi sumber hukum dagang, ya, misalnya tadi saya ceritakan Undang-Undang Perseroan Terbatas, mengatur soal kepemilikan, pembentukan, pengelolaan, sampai dengan pembubaran PT itu seperti apa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan. Apalagi Undang-Undang Asuransi, mengatur soal asuransi umum atau jiwa. Undang-Undang Kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, mengatur soal prosedur kepailitan atau restrukturisasi utang dalam konteks dagang. Yang keempat, sumber dari peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Peraturan permen dan PP dan permen ini seringkali diterbitkan untuk mengatur aspek-aspek spesifik dalam hukum dagang. Contoh peraturan yang diterbitkan di bidang perdagangan meliputi peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mekanisme ekspor-impor, regulasi perdagangan dalam negeri, dan pengaturan standar mutu pokok. Fungsinya adalah untuk mengoperasionalkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang. Yang kelima, jurisprudensi dari putusan-putusan pengadilan, terutama dari Mahkamah Agung. Fungsinya adalah sebagai sumber hukum dagang. Jurisprudensi ini tentu saja interpretasi yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus soal hukum dagang atau soal perdagangan. Yang keenam, hukum adat. Beberapa kasus itu melibatkan transaksi tradisional atau lokal.
Biasanya hukum adat ini bisa juga menjadi sumber hukum dagang karena hukum adat ini berkembang sesuai dengan apa namanya, kebiasaan masyarakat setempat dan dapat digunakan sebagai sumber hukum tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang terakhir adalah perjanjian internasional. Nah, dalam perdagangan internasional, perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, misalnya perjanjian dagang dengan ASEAN, dengan WTO, dan Free Trade Agreement atau FTA, itu menjadi sumber hukum dagang. Nah, perjanjian ini itu mengatur tata cara dan ketentuan dalam perdagangan antar negara yang di dalamnya mengikat secara hukum dan harus dipatuhi. Itu adalah sumber-sumbernya ada 7, mulai dari tadi KUHD, KUHPER, terus kemudian jurisprudensi, PP, Permen, jurisprudensi sampai dengan hukum adat dan hukum internal, perjanjian internasional. Nah, kalau kita bicara soal subjek dan objek hukum dagang, subjek dan objek dalam hukum dagang ini merupakan elemen utama yang diperlukan dalam memahami ruang lingkup dan penerapan hukum dagang. Karena keduanya merupakan bagian yang krusial karena menjadi acuan dalam menetapkan hak dan kewajiban dalam berbagai kegiatan perdagangan. Subjek hukum dagang ini adalah pihak-pihak yang terlibat atau memiliki kapasitas hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau perdagangan. Subjek hukum dagang dibagi menjadi 2, yaitu perseorangan dan badan hukum. Perseorangan adalah individu atau orang pribadi yang melakukan kegiatan dagang atau usaha. Dalam hukum dagang ini kan perseorangan punya hak, punya kewajiban menanggung resiko yang timbul dari kegiatan dagang gitu kan. Maka orang pribadi yang mencakup pedagang kecil, pengecer, pengusaha mandiri, atau profesi yang bergerak dalam bisnis perorangan seperti konsultan. Nah, menurut hukum, setiap orang ini yang cakap hukum itu dapat menjadi subjek hukum dagang. Mereka dapat melakukan perjanjian dagang, menjadi pemilik usaha kecil, atau mendirikan usaha perseorangan. Itu perseorangan. Yang kedua adalah badan hukum. Badan hukum itu tentu saja entitas atau organisasi yang dianggap sebagai orang hukum, yang punya hak, punya kewajiban layaknya perseorangan. Tapi badan hukum ini dapat membuat perjanjian, punya aset, menanggung kewajiban. Contohnya PT, CV, firma, koperasi. Nah, di Indonesia, bentuk badan hukum yang paling umum itu adalah PT, karena diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT. Nah, dalam konteks hukum dagang, PT itu seringkali dianggap sebagai subjek hukum yang dapat melakukan transaksi dagang. Karena punya kekayaan, punya tanggung jawab, dia bertanggung jawab atas segala kewajibannya. Yang ketiga adalah badan usaha yang bukan badan hukum. Kalau kita bicara badan hukum, ada juga usaha yang bukan badan hukum. Nah, selain badan hukum, hukum dagang ini juga mengenal badan usaha yang bukan badan hukum. Firma CV, badan usaha ini punya perbedaan dalam status hukum, di mana tanggung jawab pemilik atau anggotanya tidak terpisah dari badan usaha tersebut. Dalam firma dan CV, pemilik atau pengurus bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban usaha yang dijalankan. Nah, karena statusnya adalah bukan badan hukum, maka pelaku usaha dalam bentuk firma atau CV ini punya tanggung jawab yang lebih besar karena harta pribadi mereka dapat digunakan untuk menutupi kewajiban usaha jika terjadi resiko bisnis. Gitu. Baik, itu pertemuan pertama untuk hukum dagang. Kita lanjutkan pertemuan kedua dengan membahas objek hukum dagang, kemudian penyelesaian sengketa hukum dagang sampai dengan nanti organisasi dagang di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.